Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Sini saya akan bagikan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang saya dapat dari renungan Mana Surgawi dari Roma 8 ayat 17 yang berjudul Suku Anak Dalam. Kita baca bersama 2, 3, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Suku Anak Dalam. Dari Lubuk Linggau, perjalanan masih 4 jam lagi dengan mobil untuk menuju ke lokasi pelayanan. Kami, jemaat Tuhan dari anak-anak suku dalam, hanya berjumlah 30 orang dewasa dan anak-anak khusus yang di lokasi sekitar gereja yang ada di sana. Di bagian akhir perjalanan kami, mobil kami sudah tidak bisa melewati jalan, maka hanya motor saja yang bisa mengantar kami ke lokasi. Melewati hutan yang tergenang air, hutan sawit, tidak ada orang lain kecuali kami yang menuju ke sana. Memang betul-betul masuk hutan untuk sampai di lokasi Suku Anak Dalam. Saya bersyukur ketika motor yang membawa saya di lokasi semua tiba dengan selamat. Hanya saja perjalanannya memang cukup menyeramkan, terutama membayangkan binatang-binatang liar yang akan dijumpai. Belum lagi jika kita berjumpa begal sadis sementara kami berjalan di antara pepohonan. Kami masuk dengan motor selama 40 menit berjalan lambat karena tanah yang baru diguyur hujan. Licin sekali. Syukur motor masih bisa melewati beberapa jembatan kayu yang tergenang air. Untuk saya tidak diberitahu masih bisa melewati. Untuk saya tidak diberitahu sebelumnya bahwa kedalaman sungai yang kami lewati itu adalah 3 meter. Jika saya tahu, pastilah saya memilih jalan kaki saja. Bayangkan jika motor terpeleset, bisa berbahaya sekali. Malam harinya kami ibadah, mendoakan mereka satu persatu, menyemangati dan tidur di rumah panggung sederhana. Toilet sederhana tanpa lampu, dan satu hal yang bikin khawatir tambahan, pompa air yang memompa air dari sumur ke tangki air ternyata rusak. Harus hati-hati makan dan minum agar tidak diare, dan sering ke belakang. Hanya minum air kemasan dan makan sedikit saja agar jangan sampai memancing sakit perut. Saya berada di sana hanya 12 jam saja. Besok paginya saya sudah mulai melewati kembali pengalaman mengerikan dengan motor melalui jalan tanah dan kebun-kebun karet dan sawit. Ketika kami tiba di rumah di mana mobil yang mengantar kami dititipkan, rasanya terlepas dan dari situasi berbahaya. Sebenarnya jemaat Suku Anak Dalam sangat ingin saya lebih lama berada di situ. Sayangnya saya harus melanjutkan perjalanan ke kota Medan. Saya merenungkan perjalanan saya ke Suku Anak Dalam itu. Saya menyadari ternyata betapa rapuhnya kita sebagai orang kota. Kita tidak terbiasa dengan kesulitan. Kita sudah terlalu terlena dalam kenyamanan kita masing-masing. Hari ini mari kita doakan teman-teman kita Suku Anak Dalam supaya mereka menjadi masyarakat yang lebih beradab, dimulai dan melalui iman yang percaya mereka. Dan bagi kita sekalian, mari renungkan apakah kita sudah menggenapi ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Filipi 1 ayat 29. Doa, Tuhan ampunilah aku jika selama ini aku hanya membuang waktu dengan terlena dalam kenyamanan berkat-berkat darimu. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Hanya mereka yang menderita bersama dengan Yesus akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan teman-teman. Saya juga hari ini saya tetap dari Roma 8 ayat 17, tapi versi bahasa Karunia saya bagikan. Dari adik kita anak-anak di bata, tentu sialokan ngekai singgo isikapkan di bata guna anak-anaknya. Janah kita pe ikut dat bagin, ibas kai singgo isikapkan di bata man Kristus ye. Sebab adi dat bagin kita ibas kini serana, dat bagin kap kita ibas kemuliaan. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Jadi kalau kita berjuang bersama Tuhan, kita akan juga mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan, gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang melayani Tuhan, mungkin ada hal-hal yang di luar ekspektasi teman-teman. Mungkin melayani Tuhan tapi kita malah dijudge atau lain sebagainya. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan kalau kita menderita bersama dengan Dia, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kemuliaan bersama dengan Dia. Tetap hidup dalam Tuhan dan jangan takut melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.